Ole Romeni mendadak cedera, striker top skor ST Divisi dipanggil gabung timnas. Gemparkan Sabang sampai Merauke, Pratama Arhan nyalon bupati. Tolak Manchester United, striker timnas resmi pilih klub Sultan Asia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Ole Romeni mendadak cedera, striker top skor ST Divisi dipanggil gabung timnas. Dari 32 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert ke dalam skuad timnas Indonesia, 9 diantaranya harus dicoret sebelum laga melawan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 Juni mendatang. Semua pemain tersebut akan mengikuti TC terlebih dahulu di Bali mulai 26 Mei. Setelah itu, sesuai regulasi, hanya 23 pemain yang bisa bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi China dan Jepang 5 hari berselang. Beberapa kejutan terjadi dalam pemanggilan kali ini. Salah satunya ialah hadirnya Stefano Lillipali yang kerap terpinggirkan pada era Sintayong. Sejauh ini, bintang Borneo FC itu telah memiliki 30 caps bersama timnas Indonesia. Hanya saja, sudah cukup lama Lillipali tak kembali ke pangkuan Garuda. Terakhir kali ex pemain FC Utrecht itu mengenakan jersey tim nasional ialah 2023 silam ketika menghadapi Turkmenistan. Satu kejutan lainnya adalah absennya Ole Romeni karena cedera. Ole merupakan pemain yang kerap mengunci posisi. Saya tidak bisa bergabung untuk satu pertandingan terakhir di putaran ketiga ini. Tak ada tempat yang membanggakan selain berjuang untuk Garuda di lapangan, kata Ole Romeni. Untuk mengatasi hal ini, Patrick Kluivert langsung memanggil penyerang keturunan yang menjadi top skor di ST Divisi. Ia adalah Mauro Zylstra yang merupakan striker utama FC Volendam. Mauro Zylstra yang sudah punya pengalaman lebih bagus daripada Ole Romeni. Total ia sudah tampil dalam 46 pertandingan sejak karirnya dengan koleksi 30 gol serta 12 assist. Seperti diketahui, pemain yang berposisi sebagai striker ini memiliki tinggi badan 187 cm yang merupakan tinggi ideal untuk seorang striker dalam bola-bola udara. Gemparkan Sabang sampai Merauke, Pratama Arhan nyalon bupati. Pratama Arhan jadi bakal calon Bupati Blora, Jawa Tengah. Bahkan, waktu pencalonannya sudah ditentukan. Jagat media sosial kembali dibuat ramai dengan munculnya pernyataan mengejutkan dari politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Dalam sebuah video yang beredar luas, Andre secara terbuka menyampaikan harapannya agar Pratama Arhan menantunya sekaligus bek timnas Indonesia itu suatu saat bisa terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai bupati di kampung halamannya Blora. Pernyataan tersebut disampaikan Andre saat menghadiri sebuah acara keluarga yang turut dihadiri oleh Arhan dan istrinya Azizah Salsa. Seperti diketahui, Azizah adalah mantan saya. Haha, ngipi. Adalah putri dari Andre Rosiade dan baru saja menikah dengan Pratama Arhan beberapa waktu lalu. Dalam suasana santai tersebut, Andre menyampaikan wacana politik yang langsung mencuri perhatian publik. Ia menyebut Blora sebagai kota yang memiliki ikatan emosional dengan Arhan karena merupakan tempat kelahirannya. Pernyataan Andre itu memicu beragam reaksi. 10 tahun pensiun nanti bisalah jadi bupati di Blora, kata Andre Rosiade. Meskipun Arhan sendiri hanya tersenyum tipis-tipis saat mendengarnya, banyak warganet yang mulai berspekulasi soal kemungkinan karir politik bagi sang pemain muda yang kini masih aktif di dunia sepak bola profesional. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di akun Instagram penggemar sepak bola tanah air. Di tengah ramainya perbincangan tentang masa depan politik Arhan, performanya di lapangan hijau tak kalah mencuri perhatian. Pada musim 2024-2025, Pratama Arhan bermain bersama klub Bangkok United di Liga Thailand. Penampilannya cukup impresif dengan kontribusi beberapa assist penting dari sektor kiri pertahanan. Bek berusia 23 tahun tersebut bahkan menjadi andalan utama di posisi bek kiri dan membantu Bangkok United meraih posisi runner-up di klasemen akhir Liga Thailand musim ini. Capaian tersebut memperkuat reputasinya sebagai salah satu pemain Indonesia yang sukses berkarir di luar negeri. Setelah menuntaskan musim kompetisi bersama klubnya, Arhan kini fokus pada tugas negara. Namanya kembali masuk ke dalam daftar yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert, tim Garuda memanggil total 32 pemain untuk menghadapi 2 laga penting melawan Tiongkok dan Jepang. Tolak Manchester United, striker timnas resmi pilih klub Sultan Asia. Salah satu alasan DBMM-FC, tim asal Brunei Darussalam, mendatangkan penyerang timnas Indonesia Ramadan Sananta adalah untuk mengisi slot pemain ASEAN buat mengarungi musim 2025-2026.
Bahkan Ramadan Sananta dilaporkan tolak pinangan Manchester United demi bisa bergabung dengan tim asal Brunei Darussalam DPMM FC. Adapun DPMM FC telah mengumumkan bahwa pemain yang sebelumnya berseragam Persis Solo itu sepakat bergabung. DPMM mendatangkan Ramadan Sananta untuk mengisi slot pemain ASEAN untuk mengarungi musim 2025-2026. Ramadan Sananta setuju bergabung dengan DPMM FC, kata pernyataan resmi dari DPMM. Dalam pernyataan selanjutnya, DPMM mengaku tidak mudah mendapatkan Ramadan Sananta karena sejumlah tim juga menginginkannya. Salah satu tim yang disebut oleh DPMM adalah tim besar Eropa, tak tanggung-tanggung Manchester United, namun ditolak oleh sang pemain. Ramadan Sananta akan menambah kekuatan DPMM untuk mengarungi Liga Malaysia 2025-2026. Seperti diketahui, Ramadan Sananta adalah salah satu penyerang terbaik berlabel Timnas Indonesia. Bersama Persis Solo di Liga 1 2024-2025 saja, Ramadan Sananta telah bermain sebanyak 29 kali dengan mencatatkan 5 gol dan 2 assist. Ramadan Sananta juga pernah membela PSM Makassar dengan catatan keseluruhan 52 main dan mencetak 13 gol. Disambut bak juara dunia, line up ganas Timnas full premium demi hajar China. Menjelang dua laga krusial di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menunjukkan kekuatan yang mengesankan terutama di sektor pertahanan. Anak asuh Patrick Kluivert akan menjamu China pada 5 Juni 2025 di Jakarta dan kemudian bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Dua pertandingan ini sangat menentukan posisi skuad Garuda di grup C. Secara peringkat di klasemen grup C, Timnas Indonesia lebih unggul dengan koleksi 9 poin. Tim Merah Putih menempati posisi keempat klasemen, sementara grup C unggul 3 angka dari China yang terpuruk di dasar klasemen. Kasian, hahaha. Melihat performa dan kedalaman skuad saat ini, terutama di lini belakang, optimisme untuk meraih poin penuh sangat terbuka lebar. Meski sempat disetani kekhawatiran akibat cedera yang menimpa Kevin Dix dan Dian James, Timnas Indonesia masih memiliki stok back yang melimpah ruah dan berkualitas tinggi. Jai Iftes, Rizky Ridho, Justin Bieber, dan Mes Hilger hingga Kevin Verdong menjadi deretan nama yang siap menjadi tembok kokoh di barisan belakang. Tak hanya itu, kehadiran pemain seperti Jordi Amat, Sandi Walsaini Patinama, dan Pratama Arhan semakin mempertebal pilihan Kluivert. Ada pula Ayang Eliano Reinders yang siap bersaing merebutkan tempat utama di dua laga penting tersebut. Keberagaman karakter dan fleksibilitas pemain belakang Timnas Indonesia menjadi nilai tambah tersendiri. Beberapa nama seperti Dix, Ayang Reinders, Verdong, dan Hilger dikenal sebagai pemain serba bisa yang juga dapat dimainkan lebih ke depan, memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih. Meski Kevin Dix masih dalam proses pemulihan cedera, kabar baik datang dari Dian James yang telah kembali bermain reguler di klubnya. Ini tentu menjadi angin segar menjelang laga melawan China dan Jepang. Patrick Kluivert kemungkinan besar akan kembali menggunakan trio back tengah Jai Iftes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang tampil solid dalam laga sebelumnya melawan Bahrain. Di posisi back sayap, Sandi Walsh bisa mengisi sektor kanan jika Dix belum sepenuhnya fit. Sementara di sisi kiri ada banyak pilihan seperti Verdong, Saini Patinama, Arhan, hingga Dian James. Yang membuat lini pertahanan Timnas Indonesia semakin mewah adalah fakta bahwa sebagian besar pemain bertahan kini berkiprah di Liga Top Eropa. Nama-nama seperti Iftes, Dix, dan Verdong hingga Hilger rutin tampil sebagai starter di klub masing-masing. Pengalaman mereka bermain di level kompetitif tinggi tentu akan sangat berharga saat menghadapi tekanan dari sekelas Jepang. Meski komposisi pemain terlihat menjanjikan, ancaman cedera dan padatnya jadwal kompetisi Eropa tetap menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, membentuk chemistry antar pemain belakang yang sebagian besar baru bergabung juga bukan perkara yang mudah. Pelajaran berharga datang dari laga debut Kluivert saat Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia. Koordinasi lini belakang yang belum padu saat itu menjadi catatan penting yang harus diperbaiki sebelum menghadapi dua laga berat ini. Absennya Marcelino Ferdinand dan kiper utama Martin Paes akibat akumulasi kartu juga akan mempengaruhi keseimbangan tim, meskipun sektor pertahanan tetap menjadi titik paling kuat saat ini. China ketar-ketir parah, barisan wajah baru Timnas sangat-sangat sangar dan bikin kagum. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah mengumumkan 30 nama pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. TC tim Garuda dijadwalkan mulai berlangsung pada pekan depan. Timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi China dan Jepang pada dua laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 32 nama pemain yang dipanggil, tidak ada Ragnar Oratmangun. Selain itu, Elkan Bagot juga sedang berada di Bali, juga tidak dipanggil pelatih asal Belanda tersebut. Namun, ada beberapa nama baru yang dipanggil seperti
seperti penjaga gawang PSM Makassar Reza Arya Pratama dan kembalinya mantan pemain Bali United yang sekarang membela Borneo FC Stefano Lillipali. Bali United Training Center dipilih untuk menjadi lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia kali ini. Jauh dari hiruk pikuk dan akses eksklusif menuju ke lokasi latihan milik Bali United menjadi satu di antara alasannya. Pelatih Bali United Stefano Cugura mengaku kagum dan menilai timnas Indonesia yang memilih TC di Bali jelang menghadapi dua laga krusial adalah keputusan yang sangat tepat. Menurut Teko, dengan berlatih di Bali United Training Center, dan James dan kawan-kawan bisa fokus karena tidak diganggu dunia luar. Teko yang saat ini dikaitkan dengan PSIM Yogyakarta di BRI Liga 1 musim depan juga sangat yakin timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan China dan Jepang. Setidaknya ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia melalui ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.